Ya oke, silakan absen dulu di kolom chat nama dan nomor absen. Silakan yang baru join chat di chat tulis nama sama nomor absen. Yang baru join tulis nama dan nomor absen di kolom chat. Dua belas orang. Oke, jam 7:05 ya. Oke, kita mau mulai berkaitan sama yang sudah di apa? Yang di quizzes itu kita mau bahas. Kita mulai dari nomor nomor 9. Nomor 9-nya ini saya share. Yang baru join silakan absen. Oke, sebentar. Saya ini tutup dulu. Ini nggak bisa dioret-oret. Cannot save. No. Dokumen note. Oke, kita bahas yang ini ya. Kita sambil beberapa
Oke. Nah, di sini banyak yang milih ke sedikit, bentar ya, banyak memilih ke C sama D. Banyak memilih C dan D. C dan D yang salah. Nah, kita lihat, kita amati. Nah, di sini NH4 NH4 ion di sini NH4 plus statementnya ini harusnya base, begitu ya. Jadi perlu diingat-ingat yang bisa bereaksi itu dengan base. Base-nya juga spesifik ya. Ini hasilnya H2O sama NH3. Untuk base-nya itu harus katakan dia strong ya, yang berkaitan strong base. Dengan nama lain kita kenal alkaline. Jadi dia berkaitan sama ya, contohnya adalah NaOH, kemudian LiOH dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kemudian yang ini masih tergolong salah, kemudian yang D, bond angle. Jadi berkaitan sama bond angle. Nah, bond angle ini dari ion, amonium ion, ya, amonium ion, itu adalah 107. Nah, mungkin ini karena belum belum hafal atau lupa berkaitan sama angle-nya. Kita lihat nih NH4 ion, NH4 ion. NH4 ion dia memiliki H, kemudian H dan H, dan ini kita buat datif, ini H, kemudian dia positif. Jadi berkaitan sama ini sudutnya, angle-nya harusnya 109,5 degree ya. Ada terletak di NH3 ketika dia mempunyai yang namanya satu lone pair gitu ya. Jadi angle-nya itu baru 107. Nah, kalau ada pertanyaan langsung chat ya. Nah, sekarang berkaitan dengan K. Nah, kita lanjutin lagi. Bagaimana kalau coba kasih contoh yang angle-nya 104,5. Nah, sebutin di chat. Ayo, segera aja di chatting. Yang tahu kira-kira yang sudutnya 104,5 itu contoh molekulnya apa? Yes, betul, H2O ya. Oke, nah dia memiliki ini H, O, H, dia punya lone pair-nya punya 2. Ini angle-nya 104,5 ya, seperti Mickey Mouse. Oke, nah sekarang kita lihat, ini ada pernyataan yang salah. C dan D itu adalah yang salah. Kemudian memang sedikit yang katakan respon di yang A gitu ya. Nah, ini kelihatannya udah tahu benar bahwa kalau yang dengan alkalis ini salah ya, harusnya dengan reaksi sama asam. Ini mah untuk menegaskan kembali saja. Ini tambah ya acid H+, jadi NH4+. Ini kelihatannya semua pada tahu. Nah, sekarang pernyataan yang benar, oke, jadi A, C, D salah. Jadi mau nggak mau B ya. Tapi kita mau lihat kenapa dia uh, ada ioniknya yang mana, kemudian kovalen yang mana, koordinatnya yang mana ya. Kita gambar NH4 ya, NH4. Kita gambar NH4-nya. Oke, ini N. Oke, N, H, 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 kemudian ini datif H, karena kan dia punya lone pair di sini ya. Karena dia reaksi sama acid, jadi NH4+. Yang ini positif, kemudian dengan Cl dia kelebihan 1 elektron ya. Kalau digambarkan dot cross-nya berarti ada cross begini, minus ya.
Di sini kita mau amati ionnya ada, karena ada positif sama negatif. Walaupun semuanya ini non lokal, ya, non metal, tapi dia termasuk ion. Begitu. Kovalen, kovalen, kovalen. Kemudian kalau koordinat saya kasih warna pink. Nah ini koordinat bond, ya. Oke, jelas ya. Nah sekarang, oke, Pak, bondatif itu nggak ngaruh ke angle? Enggak, karena dia masih sesama jenis, karena dia sama-sama elektron, ya. Jadi elektronnya itu, karena dia di sini elektron, hanya elektronnya itu berasal dari dari N doang. Kalau beda jenis, ya bukan elektron, ya ada kemungkinan dia beda angle, ya. Tapi ini sama-sama elektron dan kita hanya melihat ini apa namanya? Ini lokasinya di sini, ini lokasinya di sini, ini di sini. Jadi dia harus tolak-tolakannya harus fair, ya, harus fair. Jadi harus sama besar. Nah, ada namanya FSEPR. Coba tulis kepanjangan FSEPR. Tahu-tahu dikit nggak apa-apa. Pak, NaCl jadi ionic bond. Oke, nah tadi pertanyaan tadi tetap dijawab ya. Nah, FSPR tadi kepanjangannya apa? Nah, sekarang kalau untuk ionic bond, ini ionic bond. NH4 plus itu adalah yang positifnya, sedangkan yang negatif adalah Cl minusnya. Nah, jadi NH4 plus sama Cl minus itu adalah ionic bonding. Ya, ionic bonding. Sedangkan kalau yang lain, yang biru ini itu adalah covalent bonding, sedangkan yang merah itu datif. Jadi bondingnya ada. Nah, dia termasuk ionic compound, ya. Mungkin lebih tepat NH4 itu apa? Ionic compound. Ionic compoundnya tapi di dalamnya ada covalent bonding, gitu ya. Oke, FSCPR. Ada yang ingat nggak mengenai FSEPR? Respon. Kalau nggak ingat, nggak, supaya tahu posisinya ada di mana. Oke, ya. Nah ini jadi kalau kita lihat lagi, kita tulis langsung valence shell, ya, elektron berarti pair repulsion, ya. Jadi kita pakai konsep ini. Jadi selalu berkaitan sama repulsion, ya. Repulsion per elektron yang ada di kulit terluar, ya. Yang digambarkan untuk N, dia punya 5 elektron terluar, ya, 5 elektron terluar. Jadi dikalinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, begitu ya, karena dia grup 5, dia elektron terluar. Oke, ada pertanyaan lagi? Lanjut ya, kasih info, lanjut. Oke. Nah, sekarang kita amati berikutnya adalah nomor yang bawahnya ini, yang nomor 10. Nah, itu banyak yang mengalami kekeliruan, ya. Oke, kalau mengenai diagram ini, jawabannya itu banyak ada di, oke, saya lihat dulu. Dia ada banyak, ada di poin C, ya, di option C itu banyak, ya, banyak. Ini 5 orang, ya. Nah, sekarang kita mau lihat pi-nya berapa, ya. Oke, number pi-nya. Oke, each katanya ya. Each. Oke, dia each compound. Kalau oke. Jadi untuk pi itu mungkin kita jangan-jangan menduga bahwa dia
pi elektron ya. Begini, setiap ada ini rangkap, dia itu pasti punya satu sigma dan satu pi. Itu cara simpelnya ya. Kemudian kalau misalkan sampai ada triple apapun, baik C sama C atau C dengan N, ini selalu always satu sigma sama 2 pi. Ini juga sama, begitu ya. Nah, sekarang semuanya kalau di 1 dan 2, number of pi-nya berarti what is, oke, hati-hati ya. Yang ditanya itu kita harus jeli ya. Kalau yang pi itu adalah pi bonding ya. Yang ini adalah sigma bonding. Tetapi yang ditanyakan itu adalah pi electrons ya. Nah, ini yang bisa mengecoh ya, bisa mengecoh kita. Pi electrons yang ditanya ya. Hati-hati. Pi electrons yang ditanya. Jadi perlu diamati baik-baik. Nah, karena pi elektron, kita lihat katanya each kan, each compound-nya ada berapa. Kita lihat di sini yang karena ada double bond ya, 2 double bond, 4 elektron. Jadi hati-hati. Yang compound 2 juga sama, ya, compound 1 juga sama, ya. Berarti yang memungkinkan sebenarnya harusnya 4 sama 4 ini. Yang C-nya pasti salah dan A-nya pasti salah, ya. Jadi kenapa bisa milih A sama C? Karena tidak kurang teliti ke elektronnya ya, yang ditanyakan elektronnya. Nah, sekarang kita lihat yang kan banyak milih C, berarti pernyataan ini yang kemungkinan benar ya. Nah, kita lihat sekarang number of isomer ya, number of isomer. Di sini ada pernyataan, kita baca total number structural isomer, dia including compound 2, dia bisa ditambahkan metil ke compound 1 gitu ya. Oke. Number of isomer, ceng 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 ceng. Oke. Total number including compound 2. Oke, jadi yang ditanyakan adalah isomer yang ini ya. Oke, kemungkinannya adalah contoh dia ini berarti including ya. Yang pertama, jumlah pertama. Terus kalau kita buat adalah bisa juga ini ya. Ini yang kedua. Bisa juga yang seperti ini kita pindah. Memang kita memindah-mindahkan ya. Gitu ya. Kemudian kalau yang kelima 1 2 3 4. Oke. Nah, kemudian yang kelima adalah bisa seperti ini. Jebret. Gitu ya, ini yang kelima. Tapi poin pentingnya karena ini pilihan ganda, jadi kan cuma ada 3 atau 5 ya. Jadi kalau lebih dari 3 ya udah kita pasti lebih yakin ke arah yang jawabannya yang D.
Ya, jawabannya itu D. Nge-lag pisan ya. Sekarang gimana? Masih nge-lag? Oke, yang lain kasih respon. Oh, enggak. Oke, nah. Oke, kita lanjut ya. Yang poin ini ada pertanyaan nggak? Tadi suka nge-lag ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kita lanjut. Jadi berikutnya adalah, ini saya urutkan ke, maksudnya yang jawabannya banyak salah. Oke, nah untuk yang nomor ini, jawabannya itu respon ada banyak di, nah ini banyak yang benar sih. Tapi masih persentase kesalahannya ada tersebar ya. 3, 2, 3. Di sini 3, ini 2, ini 3, ini 7. Ya, coba kita mau lihat. Oke, nah sekarang ini NO2, dia react sama unburned hydrocarbon CH3 pada di catalytic converter. Oke. Nah, ini termasuk endo atau exo gitu ya. Nah, yang bisa kita lihat itu adalah kalau yang saya langsung melihat yang N2-nya. N2-nya. Nah, N2-nya itu triple bond. Ya, triple bond. Nah, triple bond itu adalah bonding, katakan strong bonding. Karena dia triple. Ya. Sebentar, saya tak ngecas dulu. Udah lowbat. Atau karena lowbat tadi ya. Oke, jadi strong bonding. Yang bisa menjadi acuan itu adalah kalau N-nya itu di sisi reaktan, ya sisi reaktan, kita curiga karena dia bonding, kita ingat proses suatu dari reaktan ingin berubah menjadi produk, gitu ya, ingin berubah menjadi produk. Nah, untuk menjadi produk itu tentunya lewat suatu, kalau di dalam entalpi 6 kalau nggak salah ya, ini dia menjadi atom-atom, kemudian atom-atom bonding lagi menjadi produk. Kalau triple bondnya itu ada di reaktan, kita curiga itu adalah endo, karena dia perlu energi yang lebih ya. Nah, sekarang kalau si N-nya ada di kanan, ingat kita proses ini ya. Ini reaktan, N2-nya sebagai produk. Tulisannya dia kan make a bonding ya. Make a bonding itu adalah berarti exonya asli. Dan sedangkan kalau di bagian yang ini itu adalah selalu bagian endo. Kenapa? Karena dia breaking bond. Ya, breaking bond. Sedangkan yang kanan ini adalah making bond. Ya, dia membuat ikatan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ini adalah exo. Maka jawabannya itu adalah sebagian besar ke exo. Nah, ini memang benar ya, bending foci, tapi ininya yang salah. Endonya ya. Nah, sekarang kita mau lihat mana yang katakan masih masuk akal di antara kedua jawaban ini ya. Nah, untuk kita analisa tentunya karena kita tahu, maka delta H-nya itu adalah negatif. Gitu ya, negatif. Nah, ini berbicara mengenai delta F value. Delta HF value. Nah, di delta value itu berkaitan begini. Delta HF value-nya begini. Ada delta H, oke. Delta H, oke, gini-gini. Formation.
Nah, ini misalkan reaction, ini berkaitan sama reactant, ini berkaitan sama produk, begitu ya. Nah, di dalam prosesnya, ini kita namakan reaction, enthalpy change of reaction. Nah, di dalam enthalpy change itu karena kita konekkan dengan formation, ya, formation. Nah, ini terbuat dari elemen. Oke, ini formation dari reactant. Nah, ini formation ke produk, gitu ya, formation ke produk. Nah, sekarang dari delta HR ini kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Nah, kita lihat suatu rumusannya bahwa delta HR itu ketika ditambahkan, ini ada satu siklus ya, berkaitan sama Hess law-nya ya, Hess law ya. Berarti ini saya mulai dari sigma delta HF reactant ya, ditambah dengan delta HR ya, delta HR. Putus-putus ya? Kenapa ya? Sekarang masih putus-putus lagi? Oke, nah di sini delta kemudian ini akan menjadi sama dengan yang bagian formation ini produk ya. Berarti sigma delta HF dari produknya, gitu ya. Nah, kita mau menghitung delta HR. Berarti adalah sigma delta HF produk kemudian dikurangi jumlah dari delta HF reactant. Ya, ini mungkin yang sering dihafal gitu ya. Nah, sekarang kalau pernyataannya yang poin C ini reasonnya cocok enggak? Nah, kalau dia negatif, ini negatif, maka ini juga kalau ini negatif dikurangi sesuatu ya tetap negatif begitu ya. Jadi negatif value. Jadi poin yang ini per statement ini masih benar gitu ya. Nah, kalau double bond, pernyataan double bond ini mengacu ke energy needed. Ya, energy needed. Berarti dia lebih banyak ke endo. Ya. Oke. Berarti kita ketemu C jawabannya. Oke, nah kita lihat sekarang ke nomor 6. Oke, saya ke nomor 6 sekarang. Oke, nomor 6 ini mungkin ada yang perlu dihafal gitu ya. Nah, ini perlu dihafal. Jadi harapannya ini kadang ya keluar, kadang ya enggak. Jadi memang susah ditebak ya. Tapi yang pasti kita perlu ingat, saya langsung aja copy paste dari textbook berkaitan sama reactionnya. Tuh. Oke, yang ini dia. Oke, sama yang ini dia. Jadi ini perlu diingat. Ini ada di halaman, jadi untuk mengingatkan 176 ya. Halaman 176. Page 176. Kemudian ada di bagian 177 juga. Oke. Nanti saya buat kesimpulannya. Nah, ini dia. Ya. Semua kalau kita perhatikan kalau golongan group 7 ini adalah chapternya saya tulis aja ya. Ini chapter 12. Kurung CHP 12. Nah, ini untuk golongan 7 grup ya, tapi kita kenal grup 17 ya.
kita pakai istilah dari 1 sampai 18 periodic table-nya. Grup 17 berarti F, Cl, Br, I. Tapi yang kita diskusikan itu adalah yang ada di sini Cl sama Br sama I. Yang ini nggak di cover, ya, no problem. Nanti kita ambil kesimpulan aja. Nah, berkaitan sama Cl, ketika dengan H2SO4, ini jenis reaksinya adalah acid base. Acid base reaction. Kenapa? Karena dia hanya pertukaran doang, ya. Jadi yang ininya sebagai acid, kalau kalian perhatikan, acid dia ngelepas cuma 1 H, ya. Nah, kemudian H-nya diterima oleh si Cl-nya. Berarti ini berfungsi sebagai base, ceritanya gitu. Ya, ini acid base reaction. Kasus ini dia berbicara mengenai oxidizing agent. Berarti pasti ini yang membahas mengenai redox, ya. Jadi acid base sama redox itu adalah reaksi nggak bisa barengan, ya. Kalau acid base ya acid base, kalau acid base bukan redox, kalau redox bukan acid base, gitu ya. Nah, untuk yang pertama, yang Cl itu reaksinya ini, ya. Berarti hanya bisa acid base. Nah, kemungkinan juga F-nya juga reaksi acid base juga karena bagian atas. Nah, kemudian untuk yang Br dia bisa mengalami reaksi acid base, ya. Si Br, nah si Br-nya dia bertukar, ya. Nah, ininya juga sebagai acid, dia ngelepas 1 H, gitu ya. Nah, kemudian dia juga reaksi redox. Redox. Yang mengalami siapa? Ternyata yang mengalami oxidation itu adalah HBr. Oxidation. Sedangkan kalau si H2SO4-nya dia reduction. Nah, ini masih klop, ya, bahwa si sulfuric acid H2SO4 itu berfungsi sebagai oxidizing agent karena dia mengalami reduction. Nah, taunya dari mana, Pak? Ya, dari sini. Oxidation number-nya yang secara umum, ya, kita lihat -1 ini berubah jadi 0, gitu ya. Nah, bagaimana? Oke, nanti yang berikutnya, ya. Nah, sekarang ini kemudian yang I. Yang I itu pertama sama, dia mengalami acid base. Nah, kemudian yang berikutnya dia further reaction. Nah, reaksinya berkelanjutan. Karena H2SO4-nya itu di sini concentrate, ya. Berarti ada kemungkinan dia ekses. Dia masih banyak, ya, concentrate. Di sini HI-nya oke, dia berubah dari -1 ke 0. Berarti kalau dia terjadi redox, ya. Jadi Br minus I minus dia mengalami oxidation, gitu ya, mengalami oxidation. Jadi supaya nggak berubah warnanya, saya ganti warna biru supaya supaya lebih memudahkan. Oke. Ini -1, gitu ya. Oke, ini -1, ini tetap 0. Oke, ternyata hasilnya sama, ya. Hasilnya sama. Ternyata yang berbeda siapa? Yang berbeda adalah S-nya. Ini SO2, ini S, ini H2S. Cara menghafalnya gimana? Jadi untuk H2SO4 dia itu berubah menjadi H2SO4 itu yang intinya berhubungan sama belerangnya. Ada SO2, ada S, kemudian ada H2S. Nah, di sini kalau kita lihat bilangan oksidasinya, untuk S di sini berapa? Coba sebutin. Kasih respon. S, di oxidation number S di dalam H2SO4.
Iya, plus 6. Plus 6, kemudian saya sekali lagi nanya, yang S di dalam SO4 berapa? S di dalam SO2. Oke, hati-hati, plus ya. Oke. Di sini plus 4. Ya, plus 4. Kemudian yang ini 0, yang S-nya minus 2. Jadi dia menurun secara beraturan. Ya, jadi menghafalinya ini menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Ya. Ingat-ingat beraturan turunnya. Ya. Nah, oke. Nah, ketika semakin banyak, semakin gede perubahannya, ini berkurang 2, kalau ke sini berkurang 6, kalau di sini berkurang 8. Jadi kalau berkurang, nah jumlah HI-nya harus bertambah banyak. Ini dari 2, 6, 8. Ya, mungkin begitu cara menghafalnya. Nah, sekarang yang katakan bisa berfungsi sebagai oxidizing agent yang mana? Ya sudah, berarti hanya berkaitan sama Br sama I. Kita cari bromide sama iodide, maka jawabannya adalah C. Nah, kalau yang poin ini itu udah cukup banyak yang oke, nomor ini. Wah, ini cukup banyak ini. 1293. Ini 1293 orang. Oke, di sini banyak banget. Oke, berarti udah rada kebayang. Tapi kalau misalnya hati-hati, ini tadi kita jelasin, kalau misalnya pertanyaan bervariasi, tapi ini udah mencakup keseluruhan, ya. Oke, ini poinnya ini halamannya 176 dan 177, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ada pertanyaan dulu mengenai ini. Nah, untuk jadi saya mau setting ada kuis, ya kuisnya 10 soal, itu untuk minggu depan. Nah, di minggu depan itu harinya hari, bentar, tadi udah mau lihat. Google Form, Google Calendar. Jadi minggu depan bahannya kalian bisa tulis. Sekretarisnya saya lupa siapa ya, sekretaris. Oke. Iya, jadi mau nggak mau hari Rebu ya, Rebu depan, karena si itu jamnya jam dosen ya, hari Senin. Oke, tolong set kuisnya mau diambil penilaian, penugasan ya, ambil penugasan. Sama Felix, oh iya, betul. Tolong catat ya, berkaitan tanggalnya itu adalah tanggal 29, 29, tanggal 29 Juli. Jadi bahannya apa? Nah, bahannya ya ini dikasih tahu bahannya itu 13 bab. Ya, bahannya 13 bab. Itu adalah intinya yang non 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 apa non non organik ya, non organik. Itu non organik di 13 chapter AS yang non organik 10 soal. Nah, cara untuk mendapatkan maksimalnya itu adalah jawaban benar itu 50%,
Kemudian alasan plus cara itu 50% bobotnya ya. Jadi lebih jelas untuk penilaiannya. Untuk ini berarti masuk ke dalam penugasan ya. Penugasan ini kuis kuis terjadwal. Oke, nah yang ini PG ya, PG, PG. Nanti eh, dari sekolah, nah kemudian nanti di situ ada link, nanti kalian bisa eh, klik dari sana. Oke, kemudian apakah ada pertanyaan? Udah jelas ya? Jadi kalian persiapkan. Kita lanjut. Kemarin kita kurang lebih membahas mengenai entropi ya. Sedikit membahas mengenai entropi. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu enggak? Oke. Saya mau nanya tentang ini sebentar. Saya tadi udah siapin, ternyata nggak ke save. Oh wow, ya sudah. Kalian baca soalnya ini dulu. Amati. Kemudian jawab pertanyaan yang ini. Sambil buka mikrofonnya boleh ya. Ini mah bisa tanya jawab boleh. Arahnya ke dalam ini, explanation. Perbedaan yang ada dari equilibrium ini. Dua. Dia explanation sih. Duanya itu apa kira-kira maksudnya yang dimaksud dua? Oh, oke ya. Ya, oke. Nah, kita bahas langsung ya. Nah, gini. Ini kita diperhadapkan melihat satu kompleks ya. Jadi ini ada reaksi. Ya, reaksinya kita sebenarnya boleh nggak tahu, boleh apa maksudnya kita nggak mengerti ini nggak apa-apa. Ya nggak mengerti ini masih belum ngerti nggak apa-apa. Nah, yang permasalahan 4 itu adalah plus 23. Nah, min 84
Wait, oh ya benar. Yang kelima, delta S-nya, delta S-nya. Saya nggak tulis kesatuan ya. Ada kata standar, standar. Oke, min 84. Nah, sekarang kalau arti, nah sekarang saya tanya, siapa yang katakan more disorder? Coba pilih yang keempat, equilibrium yang keempat atau equilibrium kelima. Keempat, oke, good. Berarti yang makin positif itu makin more disorder ya. Berarti ininya keempat. Nah, coba susun explanation yang mengarah ke more disorder. Oke, good, sudah ketemu empat. Nah, sekarang cari explanation yang mengarahkan bahwa dia adalah disorder. Kelihatan nggak dari reaksinya disordernya ada di mana? Oke, K-step itu apa? Itu nanti. Makanya tadi disampaikan belum tahu, ini memang belum mungkin belum dikasihkan. Jadi nanti konstanta. Depending ya, depending dulu K-stepnya. Nah, sekarang arahkan penjelasan, nah ketik penjelasannya kenapa berkaitan sama more disorder. Itu kuncinya, more molecule. Nah, coba amati. Nah, udah ada yang di situ, udah bilang more molecule. Kita amati ya. Di sini satu molekul, yang ini, ya ini sebenarnya bukan molekul ya, tapi ion ya. Tapi partikel lah. Kita bilang partikel ya, jangan molekul ya. Molekul itu semacam terbatas kepada, dia terbatas pada kovalen compound, gitu ya, kovalen compound. Nah, di satu partikel ini dua partikel, jadi di sini itu dua, sedangkan di sini adalah tiga, ya. Kalau kita lihat di sini tiga, di sini juga tiga. Nah, kita bisa bahas, kita bisa tuliskan. Jadi saya langsung saja berkaitan sama jawabannya. Itu adalah the equilibrium form has increasing number of particle atau number of product, gitu ya. Berarti in equilibrium form there are increasing number of product, gitu ya. Jadi atau kita bilang in the final condition, in the final atau in the final step there are more particle, ya, more particle. Jadi kalian sebutin aja langsung, kalau di reactant itu ada two particle, kemudian kalau di produk itu ada tiga particles, gitu ya. Jadi reasonnya harus mengarah ke more disorder, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ini masih kan baru kemarin, masih hangat-hangat untuk didiskus. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan yang ini. Oke, saya akan. Yuk, silakan baca. Ya, saya sambil ini ya, berkata-kata aja, maksudnya ngasih gambaran. Ini adalah fasa gas.
Karena kalau kuliah fungsi dari temperature. Delta G, delta S itu fungsi dari, termasuk delta H, dia fungsi dari temperature. Tapi sedikit. Oke, menjawab yang I. Itu delta G. Rumusnya apa dong? Silakan. Equation-nya. Bisa dibuka catatannya. Delta G sama dengan tinggal nyebutin. Iya, H min S. Oke, ya. Min T delta S. Ya, saling melengkapi ya. Delta H ada yang nyebutin delta S gini, ada yang menyebut delta G min T delta S ya. Berarti ini T delta S. Oke. Ini standar, ini standar. Sudah dapat 1 poin. Oke, yang kedua. Yang kedua kasih explain. Kasih explanation. Kenapa dia menjadi less positif ya? Artinya dia kenapa kok turun ya? Dengan meningkatnya temperature. Kasih reason. Enggak masuk. Enggak masuk hari Rabu depan. Belum. Yap. Oke, temperature increase, delta S makin positif. Ya, sesimpel as that ya. Jadi memang mengarah ke sana ya, 5 itu. Oke, because T delta S itu nilainya value of T delta S itu more positif. Tadi aku udah ada nyampein ya, more positif. Baik, itu reasonnya. Jadi reasonnya kalau yang ini ngelihat, ini kita analysis dari grafnya ya. Oke, nah buat latihan, nah jadi kalian latih dari past paper, latih dari past paper 2017 gitu ya, 2017 itu adalah yang March, jangan, yang Mei Jun dan Oktober November. Kemudian papernya adalah paper 22. Ini juga 22. Jadi exercise-nya ya ini lumayan ya kayaknya. Kalian nanti harapannya mah untuk melatih ini. Jadi ini mah tidak dinilai ya. Tidak dinilai, tapi ini bisa diambil soalnya untuk quiz. Gitu ya. Mei Jun 22 sama Oktober 22. PG. Oh sorry, kok 22 sih? Maaf, untung nanya. 1212. Iya. Saya ini apa? Kecampur sama IGCSE. 22. Oke, ada pertanyaan? Jadi cari bagian non organik. Ya, bagian non organik. Nanti pertemuan mendatang hari Jumat, misalnya kita ketemu lagi. Tadi teh berapa aja? Oke, bab 1 sampai 13. 1 sampai 13.
Oke, ada pertanyaan? Ya, 1 sampai 13. Kalau bab-bab awal biasanya kalian sudah oke, ya, nggak masalah. Mungkin 6 bab terakhir yang perlu dipelajari. Saya itu maksudnya 2007 latihan untuk latihan kuis Rabu Atar ya. Maksudnya paper itu untuk latihan kuis hari Rabu atau entropi aja. Entropinya masih belum. Ya, itu buat kalian latihan. Oke, sip. Kalau entropi belum. Kita Jumat depan itu baru kita ya mendalami entropi lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan absen untuk katakan ya di akhir absen akhir. Absen kemudian live. Makasih, Sir. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. You're welcome. Terima kasih, Pak. Bye bye all. You're welcome. Makasih, Pak. Oh, thank you, Pak. Makasih. Ya. Oke, pause.